Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 2.310 pasien, sehingga total kasus sembuh adalah sebanyak 147.510 pasien. Sementara itu kasus meninggal dunia juga bertambah 120 orang, sehingga total kasus meninggal dunia ada 8.456 kasus. Terima kasih Anda masih bersama kami. Angka kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia mencatat yang tertinggi kemarin 1.449 orang 21 hingga 22 Juli. Jakarta berada di posisi ketiga mencatatkan 194 kematian akibat COVID. Nyaris tanpa jeda, ambulans jenazah terus berdatangan di TPU Rorotan, Jakarta Utara Jumat pagi. 4 unit eskavator bekerja seakan berlomba dengan waktu. Belum selesai menggali, peti demi peti sudah menunggu untuk segera dikuburkan. Berdasarkan data Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia per 18 Agustus 2021, total jumlah kematian dokter di Indonesia mencapai 688 orang. Bila ditambahkan dengan jumlah kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya berjumlah 1.967 orang. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome, MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok. Bulan Desember tahun 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Update status COVID-19 di Indonesia per Agustus tahun 2021 berdasarkan informasi yang dilansir melalui web Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut. Kasus meninggal sebanyak 142.673 jiwa. Kemudian, kasus konfirmasi sebanyak 4.229.813 jiwa. Dan selanjutnya, kasus sembuh sebanyak 4.065.425 jiwa. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain China, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Indonesia, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan seperti ular, tikus dan kelelawar kemudian ditularkan ke manusia. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia, human to human, yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. Karena adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, China, menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil, droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin.
Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 2 meter dari orang yang sakit. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Menurut informasi yang dilansir melalui Alo Dokter, gejala COVID-19 di minggu pertama yang paling umum muncul adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala ini bisa mirip dengan flu biasa. Selain gejala tersebut, ada juga beberapa gejala COVID-19 lain yang bisa muncul, yaitu hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium aroma, anosmia, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil, gangguan pencernaan, seperti mual, muntah, atau diare. Dampak COVID-19 bagi masyarakat. Bersumber dari Republika dan BBC.com. Krisis tabung oksigen untuk kebutuhan medis di Indonesia saat pandemi virus corona yang semakin mengganas menjadi sorotan berbagai media internasional. Salah satunya media terkemuka Associated Press yang mengulas dalam artikel berjudul Indonesia Seeks More Oxygen for COVID-19 Seeks Amid Shortage. Beberapa wilayah Indonesia kekurangan pasokan oksigen karena jumlah pasien COVID-19 yang saat krisis membutuhkan meningkat setelah puluhan orang sakit meninggal di rumah sakit umum yang kehabisan pasokan utama. Indonesia telah memerintahkan produsen oksigen untuk memprioritaskan kebutuhan medis di tengah meningkatnya permintaan dari pasien-pasien COVID-19, menyusul lebih dari 60 kematian di sebuah rumah sakit di mana pasokan gas penyelamat hampir habis. Mengenai warga yang mengalami kesulitan tabung oksigen adalah yang memutuskan untuk isoman atau isolasi mandiri di rumah setelah dari rumah sakitnya ditolak. Mengenai kendala di lapangan yang dimana ada beberapa alasan. Alasan yang pertama karena tidak tersedianya tabung oksigen medis. Yang kedua terkendala informasi ketersediaan tabung oksigen medis. Warga sulit menemukan tabung oksigen medis. Akhirnya banyak orang yang menjalankan isoman sendiri di rumah susah mendapatkan tabung oksigen medis, kemudian banyak yang mengalami kematian. Pada sumber yang saya kutip pada jurnal yang berjudul Stres pada Pengemudi Ojek Online di Pandemi COVID-19 Masa New Normal di Jakarta. Pada awal bulan Maret 2020, Indonesia mulai mengalami masa pandemi COVID-19 dengan terkonfirmasinya kasus pertama. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi banyak sektor, termasuk sektor perekonomian, di mana terjadinya kelesuan aktivitas perdagangan dan penurunan aktivitas masyarakat yang terjadi memanfaatkan transportasi ojek online. Salah satu fenomena yang terjadi pada salah satu driver ojek online di Bandung, Jawa Barat. Kini sebagian besar orderannya beralih ke pengantar makanan yang dikarenakan minimnya penumpang ojek online di saat masa pandemi COVID-19. Menurut WHO menyebutkan bahwa sekitar 450 juta orang di dunia itu mengalami stres. Di Indonesia sendiri tercatat sekitar 10% dari total penduduk Indonesia mengalami stres. Data riset kesehatan dasar pada tahun 2013 itu menyebutkan bahwa sekitar 1,33 juta penduduk DKI Jakarta itu mengalami stres. Angka tersebut mencapai 14% dari total penduduk dengan tingkat stres akut yang mencapai 1-3% dan stres berat mencapai 7-10%. Stres juga dapat dialami oleh orang yang berprofesi sebagai driver ojek online, di mana masa pandemi COVID-19 ini seperti banyak pengguna ojek online yang biasanya menggunakan transportasi ojek online menjadi tidak menggunakannya dikarenakan akan takut tertularnya COVID-19. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, bisa ditarik kesimpulan bahwa merupakan suatu proses di mana ojek online itu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stres
yang menekankan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya, di mana cara itu melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Halo, nama saya Faik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu stres pada saat pandemi COVID dan juga gejala-gejalanya. Oke, sekarang masuk pada pengertian dari stres. Ada pengertian menurut para ahli, jadi saya akan mengambil dua pengertian menurut ahli. Yang pertama itu dari Robbins, yang menyatakan bahwa stres merupakan suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan, di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Lalu, ada juga dari Sarafino, yang menyatakan bahwa stres sebagai tekanan internal maupun eksternal, serta kondisi bermasalah lainnya dalam kehidupan. Beberapa konsep tersebut menjelaskan stres sebagai sebuah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan, yang menimbulkan persepsi tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Selama pandemi COVID-19, bermunculan beragam pemicu stres yang sebelumnya tidak dialami oleh masyarakat. Nah, pemicu tersebut antara lain ada stres akademik, stres kerja, dan juga stres dalam keluarga. Stres akademik ini adalah tekanan yang dialami oleh siswa atau mahasiswa yang berkaitan dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan. Nah, stres akademik ini merupakan suatu keadaan atau kondisi berupa gangguan fisik, mental, atau emosional yang disebabkan ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa, sehingga mereka semakin terbebani dengan berbagai tekanan dan tuntutan di sekolah ataupun universitas. Stres akademik ini muncul karena terlalu banyak tuntutan dan juga tugas yang harus dikerjakan siswa atau mahasiswa. Selain itu, kondisi stres ini juga disebabkan adanya tekanan untuk menunjukkan prestasi dan keunggulan dalam kondisi persaingan akademik yang semakin meningkat, sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan. Sebenarnya masalah yang dihadapi mahasiswa atau siswa dalam pandemi COVID-19 ini, selain tuntutan-tuntutan dari sekolah dan tekanan, yaitu adalah model belajar mengajar secara daring. Proses belajar menggunakan media online ini lebih melelahkan dan membosankan karena mereka tidak dapat berinteraksi langsung dengan guru maupun temannya. Selain membosankan, pembelajaran online ini juga banyak gangguan sebenarnya kalau dilakukan di rumah. Misalnya, seperti memiliki adik yang masih kecil. Kita tahu bahwa adik yang masih kecil atau anak kecil itu pasti punya rasa penasaran yang tinggi. Dan mungkin ketika mereka melihat kakaknya sedang melakukan kelas online, dan dapat dipastikan bahwa adik tersebut atau anak tersebut akan mengganggu pembelajaran kakaknya itu. Nah, dengan demikian, hal itu akan menyebabkan hilangnya konsentrasi bagi mahasiswa atau mahasiswa, dan mungkin bila terus berlanjut dapat menimbulkan stres. Nah, stres akademik ini juga dialami oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Tugas-tugas yang tadinya bisa dilakukan di lapangan, sekarang tidak bisa dilakukan secara langsung atau tidak bisa dilakukan di lapangan. Dan ini akan membuat mahasiswa harus mengganti topik pembahasannya. Bahkan juga tidak sedikit yang menunda untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Nah, kondisi tersebut juga bisa diperparah lagi dengan kondisi keuangan yang ini akan sangat bermasalah bagi mahasiswa karena bisa menyebabkan mahasiswa harus mengambil cuti. Nah, dampak yang terjadi akan mengakibatkan mahasiswa tersebut mengalami frustasi atau stres. Lalu selanjutnya ada stres kerja. Di masa pandemi COVID-19 diterapkan social distancing dan bekerja beraktivitas dari rumah. Semua kantor dan tempat usaha ditutup. Pabrik pun juga ikut ditutup. Bagi pekerja yang dapat beraktivitas di rumah,
tidak menjadi masalah yang berarti. Stres kerja di masa pandemi COVID-19 diterapkan social distancing dan bekerja beraktivitas dari rumah. Semua kantor dan tempat usaha itu ditutup. Pabrik-pabrik pun juga ikut ditutup. Bagi pekerja yang biasanya bekerja dari rumah, itu tidak akan menjadi masalah yang berarti. Akan tetapi ini akan menjadi masalah bagi mereka yang biasanya itu bekerja yang harus kerjanya berada di tempat kerja. Nah, bukan hanya itu saja, tidak adanya kepastian kapan pandemi COVID ini berakhir juga akan menjadi masalah bagi pengusaha ataupun para pekerja. Dan tidak sedikit pula ini para pengusaha yang memiliki perusahaan akan melakukan PHK kepada para pekerjanya karena mandeknya kegiatan dan tidak adanya profit yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, apabila ya melihat kondisi yang ada, stres kerja pada pandemi COVID ini disebabkan oleh social distancing. Yang ini akan mengakibatkan masyarakat itu berkurang atau aktivitasnya itu berkurang. Dampaknya adalah menurunnya produktivitas. Lalu bagi pekerja yang mulai menerapkan WFO atau work from office juga diliputi kecemasan yang menimbulkan stres tersendiri, mungkin karena khawatir terkena virus corona. Karena beberapa berita menyebutkan munculnya klaster baru di perkantoran. Nah, jika ini berlarut akan menimbulkan tekanan jiwa tersendiri bagi pekerja. Nah, di sisi lain juga banyaknya berita terkait dengan COVID-19 yang tidak jelas sumbernya membuat pekerja semakin khawatir dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah. Sementara itu, kebutuhan hidup dan desakan ekonomi keluarga mengharuskan beraktivitas di luar rumah. Kondisi demikian pasti akan menimbulkan konflik. Nah, kecemasan ini berpadu dengan konflik akan memperparah tekanan pada pekerja tersebut. Nah, dari urian tadi itu dapat dimengerti bahwa ketidakpastian situasi, masalah ekonomi, gaji yang dipangkas, atau bahkan terkena PHK itu menjadi faktor pemicunya terjadi stres pada kerjaan atau stres dalam kerja. Lalu yang ketiga ada stres dalam keluarga. Stres dalam keluarga ini sangat berpotensi dialami oleh ibu rumah tangga. Kenapa? Karena ibu rumah tangga ini mengurus rumah tangga. Karena sistem yang ada di budaya Indonesia adalah masih budaya patriarki. Jadi yang mengurus rumah adalah seorang ibu. Nah, karena saat ini diterapkan WFH pada masa pandemi COVID ini, maka seluruh anggota keluarga setiap hari dan setiap saat akan berkumpul di rumah. Nah, dengan demikian beban ibu rumah tangga akan semakin besar. Lalu, selain mengerjakan pekerjaan rumah, ibu juga harus mendampingi anak-anaknya untuk belajar di rumah. Jadi selain jadi ibu rumah tangga juga sebagai guru bagi anak-anaknya. Sebenarnya beban yang ditanggung ibu rumah tangga tidak hanya itu. Akan tetapi bisa banyak beban yang ditanggungnya. Dapat dikatakan tiba-tiba itu semua urusan dibebankan kepada ibu rumah tangga. Nah, inilah yang akan menjadi potensi yang dapat menyebabkan stres dalam keluarga. Sebenarnya stres dalam keluarga juga bisa dialami oleh anak yang bosan dengan model pembelajaran secara online tanpa ada bermain dan berinteraksi dengan temannya. Begitu juga dengan suami sebagai kepala keluarga yang harus bekerja dari rumah atau bahkan tidak bekerja, mengurusi rumah, atau mungkin kena PHK. Nah, ini akan berdampak pada penurunan pemasukan. Ini pula yang akan menjadi pemicu stres dalam keluarga. Jadi stres dalam keluarga ini adalah akumulasi dari stres akademik yang dialami anak, stres kerja yang dialami oleh orang tua, diperburuk juga kondisi keluarga yang kurang harmonis.
Nah, hal-hal seperti itu akan semakin memperkuat potensi stres dalam keluarga. Lalu selanjutnya ada gejala stres. Oke, sekarang kita dari pengertian menuju ke gejala. Oke, gejala stres menurut ahli Kolisek membagi gejala-gejala stres menjadi 3 kategori, yaitu meliputi gejala fisik, emosional, dan gejala perilaku. Nah, gejala fisik antara lain ya sakit kepala, gangguan pencernaan, rasa mual atau muntah-muntah, nafsu makan hilang, jantung berdebar-debar, sering buang air kecil, tekanan darah tinggi, tidak dapat tidur atau bahkan tidur berlebihan, dan sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Lalu ada gejala emosional. Nah, ini gejala emosional seperti mudah tersinggung, gelisah, suasana hati berubah-ubah, mimpi buruk, khawatir, panik, perasaan kehilangan kontrol, muncul pikiran untuk bunuh diri bahkan, dan mungkin ketidakmampuan membuat keputusan dan sebagainya. Lalu ada gejala perilaku. Nah, ini mungkin bisa diakibatkan oleh jarang tidur atau mungkin tidur berlebihan juga. Bisa orang yang stres akan memakai obat-obatan atau mungkin mengkonsumsi alkohol secara berlebihan untuk menghilangkan stresnya. Lalu menurut Seeley, nah gejala-gejala stres itu digolongkan menjadi 4. Ada gejala fisik, gejala emosional, gejala intelektual, dan interpersonal. Gejala fisik dan emosional sama dengan yang dinyatakan oleh Kolisek. Nah, yang tidak sama adalah pada Seeley ini yang dinyatakan oleh Seeley ini, gejala intelektual dan juga gejala interpersonal itu yang menjadi pembeda dari kedua pernyataan itu. Nah, gejala intelektual itu adalah susah berkonsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa, pikiran kacau, daya ingat menurun, melamun, pikiran dipenuhi oleh satu pikiran saja, kehilangan rasa humor, produktivitas atau prestasi kerja pasti akan menurun gitu. Nah, lalu gejala interpersonal yaitu kehilangan kepercayaan kepada orang lain, mudah menyalahkan orang lain, mudah membatalkan janji, suka mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan menyerang orang lain dengan kata-kata. Nah, dari beberapa gejala tadi yang dinyatakan oleh para ahli, dapat disimpulkan nanti ada gejala stres saat pandemi COVID. Nah, jadi gejala stres pada saat pandemi COVID ini, yang pertama adalah memiliki rasa khawatir atau takut yang berlebihan sehingga berpikir yang tidak rasional. Lalu yang kedua ada memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda-tanda penderita. Jadi mungkin seperti melihat temannya suhunya tinggi, nah langsung deh muncul pikiran-pikiran negatif seperti itu. Wah, dia ini kena COVID nih pasti. Nah, itulah pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya itu tidak rasional juga gitu. Nah, yang ketiga itu mencari berita mengenai COVID secara berlebihan. Jadi tidak memilah berita yang akurat dan berita yang hoax. Jadi semuanya ditampung, yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dan pasti akan muncul kecemasan yang membuat orang tersebut pasti juga akan mengalami stres. Nah, yang keempat itu pasti ada keluhan fisik, seperti mungkin sakit kepala dan susah tidur, gangguan pencernaan, dan gejala-gejala fisik lainnya. Nah, jadi jika ada teman, saudara, orang tua, pacar, atau bahkan Anda sendiri memiliki gejala tersebut,
Nah, tenang saja, jangan di skip dulu videonya ya, karena berikutnya akan dibahas mengenai coping stress yang akan dijelaskan oleh teman saya, Diras. Coping stress pada masa pandemi COVID-19. Apa itu coping stress? Menurut Lazarus dan Folkman, dalam Muslim tahun 2020 mengartikan coping stress sebagai kemampuan mengubah kognitif atau perilaku secara konstan agar tuntutan-tuntutan eksternal maupun internal, khususnya yang diperkirakan membebani dan melampaui kemampuan individu, dapat melemah. Jenis coping stress. Yang pertama, problem focus coping atau PFC, merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menurunkan tuntutan dari situasi stres atau memperluas sumber daya untuk menghadapinya. Pendekatan problem fokus digunakan ketika mereka percaya bahwa sumber daya atau tuntutan mereka dalam suatu situasi yang dapat berubah. Yang kedua, emotional focus coping atau EFC, bertujuan untuk mengontrol respon emosional dalam situasi yang menyebabkan stres. Pendekatan emotional fokus digunakan ketika mereka percaya dapat melakukan hal kecil untuk merubah kondisi stres. Bentuk dari problem focus coping atau PFC. Yang pertama, confrontive coping, yaitu upaya agresif individu untuk mengubah situasi dan mengambil resiko yang terjadi. Yang kedua, planful problem solving, yaitu usaha coping yang bertujuan untuk mengubah keadaan yang disertai dengan pendekatan analitis untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, accepting responsibility, yaitu upaya coping dengan cara mengakui peran individu dalam masalah yang dialaminya. Dan yang terakhir, yang keempat, seeking social support, yaitu upaya mencari dukungan sosial. Bentuk dari emotional focus coping atau EFC. Yang pertama, seeking social support, yaitu upaya mencari dukungan sosial termasuk dukungan emosional. Yang kedua, self-control, yaitu upaya mengatur perasaan dengan menyembunyikan perasaan atau mengatur tindakan. Yang ketiga, escape avoidance atau denial, yaitu tindakan melarikan diri atau menghindari masalah. Yang keempat, positive reappraisal, yaitu upaya menciptakan makna positif dengan berfokus pada perkembangan individu. Dan yang terakhir, yang kelima, distancing, yaitu usaha untuk menjauhkan diri atau menjaga jarak dari masalah. Manajemen stres pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, upayakan tetap di rumah saja, ambil jeda, dan menjauhi berita negatif soal COVID-19. Yang kedua, jaga tubuh kita. Cobalah untuk makan makanan yang sehat dan seimbang, berolahraga secara teratur, cukup tidur setidaknya 8 jam di malam hari, serta jauhi minuman beralkohol dan obat-obatan dari luar. Yang ketiga, luangkan waktu untuk bersantai. Cobalah melakukan beberapa aktivitas lain yang kita sukai, contohnya mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain. Yang keempat, terhubung dengan orang lain. Curhat pada orang yang dipercayai tentang kekhawatiran dan bagaimana perasaan kita saat ini. Yang kelima, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membaca kitab suci, berdoa, dan menyaksikan siraman rohani secara online. Dan yang terakhir, yang keenam, hubungi konselor, psikolog, atau psikiater jika distres yang dirasakan sampai mengganggu kegiatan secara berlarut-larut. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah COVID merupakan virus yang kemunculan pertamanya ada di Wuhan. COVID menyebabkan banyak kematian serta dampak bagi perekonomian. COVID sendiri juga menyebabkan stres di berbagai bidang. Cara mengatasi stres atau coping stres, jauhi berita negatif, jaga tubuh agar sehat, luangkan waktu bersantai, pergi ke psikolog jika stres berlarut-larut. Selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih telah menonton.